Hey girls, welcome to Gibah. Lagi bahas life after marriage. Okay, before we talk, and this is first day and first episode Gibah, so let's introduce ourselves ya. Karena di episode Gibah ya, kalian bakal ditemenin sama aku Alzena, aku Vidya, dan aku Fania. Tentunya kita bakal temenin kamu untuk bahas beberapa topik obrolan yang lagi hype dan mungkin relate nih buat kalian. So buat teman-teman yang mungkin ya dari requestan kita bakal ngobrol apa lagi di next episode Gibah, langsung aja drop di kolom komentar. Oke, back to topic ya. Kita hari ini bakal bahas tentang life after marriage, pernikahan. Kalau kita bahas pernikahan itu sebenarnya banyak banget opini-opini itu yang pada apa ya? Mungkin ada beberapa orang juga yang merasa dirinya perlu untuk menikah. Ada juga mungkin sebagian orang yang aku nggak perlu-perlu banget gitu untuk menikah ya. Tapi aku bakal tanya ke kalian dulu nih. Kalian ada nggak sih kayak target harus menikah di usia sekian nih? Atau mungkin ada keinginan untuk menikah di usia muda nggak? Dari video dulu deh, boleh. Aku atau Mbak Fania dulu? Aku ya. Oke. Jadi menurut aku tuh untuk aku tuh sebenarnya pengen menikah ya. Tapi kalau misalkan ditanya, ada nggak sih target umur menikah gitu? Kalau aku sendiri ada. Kalau aku tuh pengen menikah di umur 26 atau enggak 27. Tapi kalau misalkan ditanya secara universal ya, maksudnya buat semua orang, umur ideal untuk menikah tuh berapa sih? Aku bakal jawab kayak kalau misalkan kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda, tentu cara didikan kita, terus ekonomi kita, terus cara memandang kita, cara pandang kita ke dunia itu akan berbeda. Pasti kita akan kayak, karena kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda, didikan berbeda, itu pasti kita akan punya target umur menikah yang berbeda. Misalkan nih, aku di umur 23 nih baru merakit kapalku sendiri kayak gitu. Terus ada juga yang di umur 23 tuh baru lulus kuliah, ada yang umur 23 tuh kayak dia jadi tulang punggung keluarganya. Jadi kan umur ideal untuk menikah itu akan berbeda-beda. Ada juga yang umur 23 tahun itu dia udah kayak siap secara mental, finansial menikah gitu, udah ada. Betul. Tapi di lain itu kita harus kayak bener-bener mikir kalau kita mau menikah kita harus siap secara emosional mental finansial segalanya lah ya, harus siap segalanya. Karena kalau kata orang itu menikah adalah ibadah yang paling panjang ya. Jadi jangan sampai kalian menikah cuman karena FOMO-FOMOan TikTok aja gitu. Menikah usia muda nih kayak yaudah aku ikut menikah usia muda gitu. Tapi kalau kita ngomongin pernikahan itu life after marriage tuh bener-bener sekompleks itu dan seharus siap itu loh mentalnya gitu ya. Oke, tadi dari Vidya ya, kalau dia bilang dia memilih untuk ketika usianya emang benar-benar sudah siap untuk menikah, untuk menjalani kehidupan rumah tangga ya. Tapi kalau dari Fania sendiri, ada nggak sih target umur berapa harus menikah? Kalau aku sih target umur jujur nggak ada. Jadi kayak ya aku bakal nikah kalau aku emang udah siap. Kalau ditanya mau nikah muda atau enggak, jawabannya ya kalau ketika aku muda, mungkin sekarang bisa dibilang muda ya. Kalau aku pas muda kayak sekarang, aku merasa aku udah siap buat nikah secara mental, secara finansial, secara emosional, segala macamnya aku merasa udah siap. Dan begitupun pasanganku, bukan cuma aku ya, begitupun pasanganku udah siap secara itu tadi. Mungkin nikah muda oke-oke aja sih. Tapi karena di umurku yang sekarang aku umur 23 tahun guys, kalau kalian mau tahu. Masih cukup muda ya. Masih cukup muda. Nah, aku ngerasa di umurku yang sekarang tuh, di umur yang masih muda ini tuh masih jauh lah dari kata siap buat nikah gitu.
secara emosional segala macamnya itu masih jauh lah. Oke. Jadi kalau sekarang ditanya mau nikah muda, jawabannya enggak. Bukan karena statement nikah muda tuh A I O E O, tapi karena dari diri aku sendiri tuh belum siap gitu, belum siap dan merasa belum mampu lah buat menjalani pernikahan gitu. Kehidupan rumah Terus, tangga itu. kalau nantinya di umur mungkin 27, 28, 29 atau 30 ke atas aku baru siap, ya di umur itu aku bakal nikah. Jadi kalau ditargetin misal aku bakal nikah umur 27. Nah, takutnya pas di umur 27 tuh aku ke pressure sama planku padahal aku belum siap. Oke, Jadi aku paham. nggak ada patokan-patokan di umur berapa gitu. Yang penting siap gitu ya. Yang penting aku ngerasa siap kayak setelah dipikirkan matang-matang, disusun poin-poinnya, betul. aku ngerasa kayak oke ini bisa nih buat menjalani kehidupan yang baru. Nah itu aku baru memutuskan buat oke nikah gitu. Oke, tapi aku dari Fania sama Vidya barusan ya terkait dengan usia pernikahannya, aku setuju sama statement kalian berdua. Kalau pernikahan itu bukan soal kita harus menikah di umur berapa, tapi soal bagaimana kita siap, bukan hanya finansial, tapi juga mental, juga emosional, psikis dan lain-lain lah ya. Karena pernikahan itu nggak semudah orang pacaran lah. Kalau pacaran kan kita masih bilang udah nggak cocok putus aja. Nah kalau menikah, ya kan, karena kalian setuju gak sih kalau kita menikah ya rasanya tuh pengen kayak pernikahan ini menjadi satu-satunya pernikahan kita seumur hidup gitu loh. Kayak goals kita ya menikah untuk tidak berpisah gitu. Nah tapi kalau bahas soal usia menikah tadi ada ya mungkin di beberapa keluarga atau ini mungkin kultur lah masih pemikiran-pemikiran beberapa orang ada tuh biasanya orang tua yang merasa aduh usia di atas 25 tahun buat perempuan tuh terlalu tua untuk menikah, terus mungkin nanti dari segi faktor susah untuk punya keturunan dan lain-lain. Nah orang tua kalian atau keluarga kalian itu ada nggak sih yang masih kayak gitu atau justru kayak ya udahlah sesiap kamu aja gitu? Kalau dari aku sendiri sih, kalau orang tuaku membebaskan ya, bahkan sedikit nge-spill. Sekarang kakakku cowok, dia udah umur 30 tahun depan 31, dan itu belum menikah dan belum ada obrolan buat menikah. Dan keluargaku, mamaku, ayahku tuh gak masalah lah dengan itu. Dengan hal itu. Karena ngerasa ya hidup anaknya tuh pilihan anaknya tuh mereka menghargai itu sepenuhnya lah. Jadi mau nikah di umur berapapun tuh gak masalah. Free ya? Free. Yang penting gak gerasa-gerusuh aja gitu. Oke, benar-benar. Tapi ya Van, ini sedikit ini aja sih menanggapi omongan kamu. Terkadang itu ada perbedaan Van antara perempuan dan laki-laki. Ya. Kalian ngerasa nggak sih kalau misal kita sebagai perempuan itu ketika sudah di atas umur 25-26 tuh kok nggak cepet nikah sih, ntar susah loh punya anak gitu. Karena tanpa kita sadarin sebenarnya orang-orang di luar itu menganggap ketika kita sudah menikah perempuan itu punya suatu kewajiban untuk bisa memberikan keturunan untuk si laki-laki ini gitu. Sedangkan laki-laki ketika mereka belum punya pasangan, belum menikah seperti kakaknya Vania 30-31 kayak ya udah gitu. Itu nggak akan berpengaruh juga buat dia. Toh kayak dia juga nggak akan mengandung ya. Kan kewajiban cowok juga cuma sebagai tulang punggung lah gitu. Nah itu ada perbedaan yang menurut aku kurang adil lah buat perempuan gitu. Tapi kalau menurutku itu sebenarnya nggak cuma di perempuan sih. Cewek atau cowok pun tuh pasti ada lah statement-statement yang keluar harus cepet nikah segala macam. Karena kalau dibandingin mungkin kalau dari cewek kita faktornya karena kita harus punya keturunan punya anak, ya. Kita betul, harus melahirkan segala macam. Kalau umurnya tua kan pasti ada resiko kesehatan yang bakal kita hadapin kalau kita nikahnya terlalu tua. Di atas 30 biasanya. Dan kita melaksanakan menjalani persalinan itu di umur yang udah tua tuh ada resiko kesehatannya tuh lebih beresiko gitu kan. Betul, aku setuju. Di cowok tuh juga ada tahu. Oh iya. Kalau
cowok nikah di umur yang udah tua, dia kan harus menafkahi at least sampai pendidikan anaknya selesai kan. Iya, betul. Kalau semakin tua dia menikah, berarti pas anaknya mungkin masih butuh nafkah buat pendidikan, bisa jadi dia udah nggak kuat buat memenuhin nafkah itu gitu. Iya, makanya kemarin sempat ada kayak statement kayak gini. Jadi kalau misalkan kita punya 2 anak, anak pertama ini misalkan dia sampai kuliah ini full dibiayai orang tua. Iya. Setelah itu anak kedua dia mungkin cuman dibiayai sampai SMA. Karena apa? Umur orang tua. Iya kan? Iya. Oke. Jadi orang tua mereka tuh istilahnya masa jayanya udah habis. Iya. Masa jayanya gitu ya. Jaya dan daya lah ya lebih tepatnya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal kesiapan, ya kita harus memikirkan hal itu juga secara jangka panjangnya tuh kita juga harus mikirin. Iya, Kita benar. ngerasa siap atau belum siap tuh bukan cuma dipikirin mental, Iya, psikis, aku emosional setuju. sekarang, tapi juga Besoknya. besok Iya. besoknya tuh Oke. kita udah siap atau belum gitu. Oke, aku dapat nih maksudnya. Oke. Kayak gitu. Cukup menjawab lah ya. Nah, tapi ada juga nih, aku masih mau bahas life after married di bagian dampak buat perempuannya itu sendiri ya. Kalau tadi aku ngomongin masalah yang usia perempuan terlalu tua kalau menikah. Nah, sekarang aku mau bahas mengenai kehidupan perempuan setelah menikah ketika dia menjadi seorang wanita karir nih. Nah, dari kalian sendiri, kalau misal kalian besok udah married nih ya, masih akan tetap berkarir atau memilih untuk ya udahlah IRT aja gitu? Sebenarnya kalau mimpi itu nggak ada batas ya. Oke. Iya, Kalau misalkan dibilang mau jadi IRT aja itu juga sebenarnya nggak masalah, itu pilihan juga. Oke. Tapi kita juga harus mikirin kalau misalkan kita lagi di kita keluarga kita nih lagi ekonominya lagi kurang stabil. Jadi mau nggak mau ya kita sebagai perempuan gimana caranya supaya kita nggak membebani pihak laki-laki juga. Oke. Salah satunya dengan cara ya misalkan kita buka usaha kecil-kecilan atau apa. Oke, Jadi supaya oke. nggak terlalu membebani, karena kita cewek kan butuh misalkan make up, Iya, gitu, betul. dandan gitu kan. Iya. Karena kalau kita nggak dandan juga suami kita males ngelihatnya Iya, gitu kan. iya, betul. Jadi ya kalau misalkan IRT atau berkarir tentu itu pilihan. Kalau misalkan misalkan ada pilihan untuk berkarir ya silahkan kayak gitu. Kalau dari kamu pribadi, Kalau dari aku ya, aku lebih prefer kalau berkarir sih. Karena kalau misalkan aku berkarir, kalau kita di rumah terus kan bisa aja kita jenuh, gitu jenuh, kan, bosen. jenuh. Tapi kalau misalkan kita berkarir, kita bisa banyak ketemu orang, terus berkegiatan juga, banyak relasi kayak gitu kan. Jadi kita nggak melulu fokus sama anak, sama suami doang. Kayak gitu. Ada waktu buat kita sendiri. Iya, Oke, betul. karena itu juga jadi problem setiap perempuan ya. Iya, Ketika benar. sudah menikah kok justru aku kehilangan jati diriku Iya, gitu. benar-benar. Mungkin Diri itu bisa sendiri jadi juga. jawaban juga buat teman-teman yang masih struggle dengan keadaannya setelah menikah lah ya. Tapi kalau dari kamu sendiri, Van, kamu prefer untuk tetap berkarir atau gimana tuh? Kalau aku setelah menikah, mungkin oke lah buat berkarir yang kayak kerja terikat gitu. Oke. Tapi setelah punya anak, sejauh pemikiranku ya, ini aku masih belum tahu nanti di real keadaannya tuh bakal kayak gimana. Cuman bayanganku aja, setelah punya anak mungkin mau kerja tapi yang lebih fleksibel. Iya benar. Oke. Karena, oke. Dari prinsipku pribadi, aku mikirnya anak tuh madrasah pertamanya tuh orang tua. Jadi iya, aku aku mau setuju. full ada buat anakku kayak gitu. Oke. Karena emang peran orang tua sepenting itu nggak sih buat Iya, anak iya. itu. benar. Kayak kalau kata orang, emang betul kata Fania sih, sekolah pertama anak itu ya dari orang tua gitu. Sebelum dia harus masuk TK, SD dan segala macam, lingkungannya dari keluarga, dari orang tua sendiri gitu. Tapi kalau aku jujur ya, kalau aku itu lebih ke aku nggak siap ketika aku sudah menikah. Aku berkarir, aku tuh kayak ngerasa aku harus jadi perempuan karir tanpa memikirkan jadi ibu, tapi aku harus jadi seorang ibu tanpa perlu memikirkan menjadi seorang karir. Iya, Paham nggak? Paham. Jadi kayak jobnya itu
apa ya, jobnya tuh bener-bener ke kita semua, tapi kita seolah-olah tuh harus bisa ngehandle itu semua gitu. iya. Dan aku masih belum siap dan aku nggak Iya. tahu harus bagaimana untuk menghadapi itu semua. Apalagi nih kita harus punya anak dan segala macem. Tapi kalau dari kalian sendiri, ketika menikah ada nggak sih rencana untuk, maaf nih ya, menunda punya anak gitu? Kalau menunda punya anak, sekarang sih aku mikirnya mungkin ada ya. Mm-mm. Setahun 2 tahun pertama tuh Oke. pengen gitu menikmati hidup punya partner, Iya benar. Oke. Jadi kayak explore main Mm-mm. ke tempat-tempat yang sebelumnya aku belum bisa ke sana karena aku sendirian. Tapi aku pengen ngerasain bisa bebas kemana-mana sama partnerku gitu. Oke, pacaran halal lah ya Iya, kalau orang pacaran bilang halal ya. lah gitu. Kalau kamu Gitu. Mbak ada nggak? Aku juga sama sih. Jadi Mm-mm. aku pengennya menunda dulu 1 atau 2 tahun biar aku bisa traveling dulu, Mm-mm. menghabiskan waktu untuk Mm-mm. pacaran gitu ya, daripada nanti kalau misalkan kita punya anak kan kita harus fokus dulu ke anak gitu Iya, kan. Mm-mm. Jadi ya mending ditunda dulu 1 tahun atau enggak 2 tahun. Tapi kalau semisal nih kan anak itu rezeki lah ya kalau Iya. orang bilang. Tapi kalau semisal kalian sudah menikah, tiba rezekinya langsung dikasih anak, kalian Iya. bakal fine aja atau justru banyak juga kan ibu-ibu baru gitu yang kayak baby blues atau Ah, gimana iya. gitu. Kalian bakal fine aja, kira-kira aja nih, bakal fine atau kayak nggak bisa nih, aku nggak bisa terima keadaan kayak gini nih, gimana tuh? Bisa-bisa aja sih. Karena kan itu terkait kesiapan juga ya. Mm-mm. Jadi kalau kita mau menikah tuh kita harus siap batin segala macam ya. Mm-mm. Kita harus siap kayak parenting tuh kayak apa juga kan. Oke. Jadi kalau misalkan ditanya, misalkan kalau udah nikah langsung punya anak gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan pemberian dari Tuhan juga kan. Jadi ya it's okay. Oke, kalau dari Kalau kamu? menurutku sih siap atau nggak siapnya tuh ada dari banyak faktor ya. Oke, Terutama dari pasangan kita. ya aku Dia setuju. suportif atau enggak. Ya aku setuju. Kadang ada kalau aku baca-baca di sosial media nih, faktor utamanya tuh bukan karena kaget baru punya anak gitu, tapi karena pasangannya ini nggak suportif. Iya benar. Jadi kayak ada loh, ini mungkin bakal jadi pro dan kontra ya. Ada loh ternyata cowok-cowok tuh yang ngerasa anak tuh ya udah tanggung jawab cewek gitu. Iya Oh, iya, betul. Anak tuh tanggung jawab istrinya gitu. Mm-mm. Terus mereka merasa kalau anaknya rewel, kalau anaknya butuh ini itu, ya itu tanggung jawab Si cewek Istri. si ya. ibunya Mm-mm, gitu, oke. si ibunya, si bapaknya nih tanggung jawabnya ya mencari nafkah secara finansial Oke. gitu. Ada beberapa orang, gak semua orang sih, beberapa orang yang mindsetnya tuh kayak gitu gitu. Mm-mm. Nah itu mungkin jadi faktor utama baby blues. Oke, iya Jadi, betul. Kalau aku ditanya nanti bakal punya anak cepet terus bakal baby blues atau enggak, ya itu Tergantung ya. tergantung lingkunganku Oke. bakal support atau enggak. Oke, betul. Kadang nggak cuma dari suami loh, Lingkungan dari- sekitar juga. iya, Mm-mm. lingkungan sekitar, Mm-mm. keluarga, Mm-mm. Aku apalagi setuju. mertua, Iya, apalagi betul. kalau ada ipar yang jengukin segala macam, itu kan Oke. ada aja kan omongan-omongan yang bakal masuk ke telinga kita Iya, gitu. betul. Nah itu mungkin bisa jadi faktor, Faktor. baby blues. Jadi belum bisa dipastikan lah itu akan Oke. bakal ngerasain baby blues itu atau Betul. enggak. Cuman ya kita sebagai cewek pasti berharap bakal dapat pasangan yang suportif kan, dapat pasangan yang suportif, terus siap punya Lingkungannya. anak, seneng ngasuh anak segala macam. Betul. Aku setuju sih Van. Karena aku ngerasa kayak lingkungan di sekitar kita tuh berdampak banget ketika kita sudah menikah. Apalagi biasanya nih ya si kita perempuan ini seringnya itu berkonflik dengan mertua si ceweknya. Jadi ibunya si suami kita. Nah makanya aku ngerasa emang lingkungan, apalagi terutama lingkungan sekitar kita dari keluarga suami, keluarga kita sendiri, itu perlu sesuportif itu sama kita. Dan perlu di-highlight juga ya, kodratnya seorang ibu atau seorang istri itu kan hanya melahirkan dan menyusui. Jadi pekerjaan rumah pun itu sebenarnya juga tanggungan buat cowok-cowok, buat suami gitu. Jadi emang benar kita Sharing harus lah Iya, bareng-bareng. Betul, tugas jadi kita emang bareng-bareng. harus saling backup dan itu balik lagi ke
sosok suaminya ini suportif apa enggak gitu. Karena kehidupan menikah itu emang banyak banget akan menuai pro kontra di dalamnya dan Meskipun akan kita belum pernah merasakan iya, itu ya. karena kita pasti pernah lah ya kayak menyukai lawan jenis atau punya relationship yang mungkin arahnya belum seserius itu aja udah sekacau itu, kayak masalahnya ada aja, apalagi pernikahan yang notabene ibadah seumur hidup. Kita juga berkaca ngelihat orang-orang sekitar kita. Iya, betul, Lingkungan kita, betul. kita, Apalagi belakangan ini banyak banget loh. Contohnya aja kayak public figure yang menikah muda dan akhirnya berpisah di usia yang masih muda juga hanya karena masalah-masalah yang mungkin bisa diobrolin dari awal, komunikasi, terus apa ya, bagaimana kita cara mengatasi ego masing-masing. Kan sangat disayangkan ya. Masih umur 20-an tapi statusnya udah janda, udah duda. Ya meskipun status bukan berarti apa-apa, cuman kan sayang aja gitu. Harusnya kayak masalah sekecil itu bisa diobrolin di awal, kompromi gitu ya. Tapi kalau kita bahas soal pernikahan ya, Fania, Vidya, itu emang banyak banget loh. Teman-teman dari netizen pun itu juga, wah ini kok komennya pada pro dan kontra banget, apalagi soal pasangan yang kurang suportif ya. Coba aku boleh nggak lihat komentar dari netizen ini, biar kita sambil baca-baca juga. Kalau aku lihat komentar-komentar pro dan kontra ya terkait- pasti ya. Betul. terkait life after married itu. Karena life after married ini, wah, aduh, kalau emang kita nggak diimbangi dengan pasangan yang setara dan suportif ini bisa meledak kita ya. Oke, aku mau bacain satu, ini pertanyaan sih ya. Ini pertanyaan yang simple, tapi aku rasa kalian akan banyak menuai pro kontra dan opini di sini. Pertanyaannya adalah, kalau kalian disuruh untuk memilih lagi, kira-kira kalian bakal memilih untuk menikah atau tidak seumur hidup kalian? Aku mau dengar dari Fania dulu deh. Yang dari tadi kayaknya menggebu-gebu gitu ya. Emang kelihatan menggebu. Semangat banget. Kelihatan banget gitu ya. Semangat. Seru lah topik menikah ini. Kalau ditanya bakal mau menikah atau enggak, jawabannya mau. Oke. Mau. Tapi gak ada tapinya sih. Aku berharap di umurku, di hidup yang cuman sekali ini aku menikah. Karena aku mau ngerasain punya partner yang bisa diandelin. Oke. Sharing. Mungkin kalau aku udah ngerasa cukup dengan sayang sama diriku sendiri, aku juga mau share kasih sayangku itu ke orang lain juga gitu. Betul. Karena emang for your information ya, Vidya ya, dia tuh emang bener-bener mencintai dirinya tuh secinta itu gitu. Self love dan nggak semua orang bisa menerapkan itu pada diri kita sendiri. Padahal itu hal yang penting gitu loh. Ketika kita harus berbagi sayang atau suka sama orang, hal yang pertama harus kalian lakuin adalah kalian cinta dulu sama diri kita sendiri. Lanjut, Van. Cuman kalau ditanya mau nikah atau enggak, mau. Tapi emang gak bisa dipungkirin rasa takut-takut tuh pasti ada. Pasti ada. Kayak normal lah. Even kita udah mengenal suami kita nantinya, mengenal pasangan kita, itu tuh belum tentu kita bisa kompromi sama dia pas kita udah nikah. Bener aku setuju. Pas sebelum nikah tuh kita ngerasa, wah ini cocok banget nih. Udah kayak, wah kita udah siap lah secara mental. Aman lah ya. Aman. Okay. Gak ada perbedaan pendapat juga. Iya, ya pasti ada sih perbedaan. Cuman dikomunikasikannya, diselesaikannya itu dengan cara yang baik kita sama-sama cocok gitu loh. Tapi itu nggak menjamin setelah nikah nanti hal itu tuh bakal terus kayak gitu gitu. Iya, betul. Bisa jadi sebelum nikah kita ngerasa cocok, setelah nikah, wah ternyata kok kayak gini. Itu tuh hal-hal kayak gitu, adalah ketakutan-ketakutan kayak gitu. Cuman mungkin rasa takutnya masih lebih besar rasa pengen nikah. Oke. Jadi emang dari kamunya itu pengen menikah karena ingin berbagi rasa sayang, rasa apa ya? Ya saling mencintai lah dengan si pasangan ini. Tapi terlepas dari hal itu nih, aku mau bahas sedikit dari ketakutan kamu ya, Van ya. Gimana sih cara kamu mengatasi ketakutan kamu itu di tengah-tengah banyaknya kasus perceraian dan segala macam gitu? Kok pada akhirnya kamu tetap harus memilih
aku tetap mau nikah gitu. Iya. Cara ngatasin ketakutan itu sebenarnya bukan gimana cara kita ngehandle orang itu, tapi gimana cara kita ngehandle diri kita sendiri. Oke. Jadi kayak sebelum kita nikah, ada nih kepikiran hal-hal negatif yang bakal kejadian setelah kita nikah gitu. Tapi selama aku ngerasa, oke, aku bisa kok ngehandle diri aku sendiri, misal dia melakukan kesalahan, aku bisa punya kuasa dan punya kemampuan lah buat merasa maklum, mau maafin, segala macamnya tuh aku merasa oke gitu. Nah, itu sih mungkin. Jadi deal with myself dulu, baru aku bisa menepis ketakutan-ketakutan itu. Bukan memastikan ke orang lainnya. Tapi menurut aku Van, di dunia pernikahan itu nggak semua hal itu bisa kita maklumi. Apalagi kalau kita sudah dalam dunia rumah tangga, ya nggak semua hal itu nggak apa-apa, toleransi. Pasti akan ada skala di mana kamu nggak bisa nih ditoleransi lagi. Nah, untuk menghadapi itu tuh amit-amitnya ya kan kita tahu lah gimana yang beredar sekarang di sosial media ya. Gimana tuh? Kamu apakah sudah siapkah atau ada bayangan langkah apa yang bakal kamu ambil tuh ke depannya? Ini mungkin aku ngomongnya dari awal aku milih cowok gitu ya. Boleh dari banget. Awal tipe idealku tuh kayak gimana? Oke. Jadi kayak aku bakal memutuskan buat menikah sama orang itu kalau dia good communication gitu. Jadi kayak komunikasinya tuh bagus, bisa diajak ngobrol, bisa diajak kompromi segala macam. Jadi aku berharapnya setelah menikah, ya kita semua pasti ada lah batas sabarnya, batas maklumnya, itu pasti ada. Cuman yang aku bilang tadi, deal sama diri aku sendiri tuh mungkin kapasitasnya lebih aku banyakin. Tapi even kapasitasnya lebih aku banyakin, pasti ada batas sabarku, batas maklumku kayak, wah udah gak bisa nih, udah kesel nih, sebel aku gitu. Nah, pas udah di titik kayak gitu, ya balik lagi. Cara ngatasinya gimana? Ya kita obrolin. Kita obrolin buat cari jalan tengahnya, maunya kayak gimana. Bukan cari menang ya, bukan cari aku harus menang, aku harus diturutin maunya, terus atau dia harus menang, dia harus diturutin maunya, tapi kita cari jalan tengahnya gimana. Betul. Yang itu tuh sama-sama menguntungkan kita berdua gitu. Kayak kita berdua bisa sama-sama legowo dengan keputusan itu gitu. Jadi itu sih mungkin dari aku kalau kejadian hal-hal yang udah di ambang batas sabar, batas maklumku kayak gitu. Karena emang komunikasi itu penting banget sih ya, Van, Vidya. Karena banyak banget loh sekarang itu justru tuh cowok-cowok yang ketika ada masalah sama pasangannya itu memilih untuk silent treatment dengan alasan biarkan aku reda dulu emosinya. Tapi justru itu juga nggak salah sih. Iya, nggak salah. Cuman nggak tahu ya, mungkin balik lagi ke pasangannya, Van. Karena aku tipikal orang kalau ada masalah tuh pasti maunya langsung udah kita obrolin karena memang momennya pas dan biar nggak ke distract dengan hal-hal di luar sana yang mungkin akan berdampak lebih gimana gitu. Itu kalau aku ya. Tapi kalau kamu Mbak gimana? Kalau aku juga kayak gitu sih, tipe orang yang kalau misalkan ada masalah harus cepat-cepat diselesaikan supaya kita nggak ke distract sama hal lain. Iya, aku setuju. Terus kalau misalkan nih benar-benar dia nggak bisa bahas pada saat itu, aku akan ngasih waktu ke dia buat buat mikir kayak gitu. Tapi aku kasih dia deadline kayak gitu. Deadline ya. Aku kasih dia waktu kayak misalkan nih kita berantem jam 6 gitu ya. Nanti kita jam 6 sore harus bener-bener ngobrolin itu semua kayak gitu. Jadi nggak ada waktu buat kayak kita mikir aneh-aneh lagi buat berlama-lama. So, akhirnya nanti mungkin ada orang yang akhirnya ngasih masukan yang mungkin menyimpang kayak gitu. Pahlawan kesiangan ya. Oke, berarti kamu sendiri setuju untuk memilih menikah ya besoknya atau gimana tuh? Setuju? Aku setuju untuk menikah. Sangat-sangat ingin menikah. Oke. Tapi kamu sendiri ada tipe atau kalau Vania kan maunya yang good communication tuh, yang komunikasinya bagus. Nah, kalau kamu sendiri ada 1 atau 2 kriteria spesifik gak sih dari pasangan kamu gitu? Sama, aku juga butuh pasangan yang baik secara komunikasi. Dia mengerti aku juga ya. Jadi nanti ketika kita di dalam hubungan itu ada
masalah, dia nggak milih diem sambil ngerokok gitu. Oh iya, Dia aduh, milih untuk ngobrol sama kita. benci banget gitu. kayak gitu tuh, kayak aduh kayak ngerasa kenapa sih kamu nggak ngobrol langsung aja sama aku gitu loh, karena tuh perempuan tuh pengen banget nggak sih untuk kayak ditenang-tenangin, terus kayak ayo sini kita ngobrol, sesimpel itu aja tuh nggak semua cowok tuh bisa ngerti gitu. Itulah makanya kenapa kehidupan menikah itu sangat-sangat menyeramkan ya kalau orang bilang. Tapi kadang kita juga harus bisa maklum sih kalau dia butuh waktu buat mencerna itu. Karena nggak menutup kemungkinan juga apa yang masalah yang diobrolin langsung tuh emosinya masih di puncak-puncaknya. Jadi kayak masih belum bisa berpikir jernih gitu kan. Egonya masih tinggi juga. Egonya masih tinggi. Tapi sejujurnya kalau aku pribadi juga kalau ada masalah apa-apa tuh milih buat diem dulu. Jadi kayak kasih waktu deh buat diem dulu. Tapi itu bakal akan diobrolin, bukan yang tiba-tiba hilang kayak nggak ada udah gitu. Jadi kayak aku mau diem dulu bentar, aku mau diem dulu seharian, besok aku kabarin lagi kayak gitu-gitu. Jadi tapi kayak maksudnya dulu? Bukan sediem itu, tapi tetap ada komunikasinya lah. Kalau aku lagi pengen diem dulu sampai besok lah gitu. Nah besoknya baru dengan kondisi yang udah enakan, dengan otak yang udah jernih, baru diobrolin. Aku setuju sih, tapi kalau kayak Fania dan Vidya juga, jadi emang kita balik lagi ke kriteria masing-masing ya. Mungkin ada yang mau langsung diobrolin, ada yang harus diem dulu, tapi emang semua itu harus pakai deadline. Gak cuma tugas yang pakai deadline, tapi bener. Juga bagaimana kita sebagai pasangan tuh usahakan ya. Aku pernah dengar ada orang bilang ketika kita sudah berumah tangga, usahakan ketika kalian berantem, kalian udah tidur di ranjang itu posisinya adalah udah baik-baik aja posisinya. Jadi jangan sampai kalian udah tidur satu ranjang satu kamar tapi masih diem-dieman gitu. Kan itu makin ke kemana-mana lah masalahnya. Oh gitu ya. Intinya jangan kata tidur, orang sih Van. Ya intinya jangan tidur dalam posisi lagi berantem atau lagi marah. Iya betul, karena itu udah nggak enak aja buat kita, mental juga kena, pikiran apalagi hati kalau perempuan ya. Itu tadi soal menikah atau nggak menikah ya. Nah aku mau lanjut lagi ke satu pertanyaan nih. Tadi aku sempat salfok sama satu pertanyaan dari netizen nih. Nah ada orang-orang yang berpendapat ketika dia menikah, khususnya menikah muda ya, mereka merasa ketika peran atau figur seorang suami itu nggak ada, itu mereka justru berstatement kalau itu bukan pure salah dari suaminya. Itu adalah bentuk keteledoran kita ketika kita memilih suami. Kenapa kamu nggak ngefilter dulu atau dan lain-lain. Tapi at the time juga ada juga yang bilang itu juga kesalahan dari suaminya gitu. Kenapa dia nggak sadar diri, kenapa dia juga merasa kayak aku tuh udah kepala rumah tangga loh, ngapain aku harus ngurusin ini gitu. Nah kalau dari kalian sendiri nih, khususnya buat teman-teman yang memilih untuk menikah ini ya, apakah ada pandangan yang sama dengan teman-teman yang oh ya salah suaminya atau emang salah kitanya gitu? Dari Vidya dulu deh boleh. Kayak tadi ya bilang, kalau misalkan kita menikah tuh kan kita harus milih pasangan dulu ya kan. Milih kayak apa mau kita, tipe kita tuh seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah menikah, harapannya kita ketemu sama laki-laki yang emang kita inginkan dari awal kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba di pertengahan pernikahan ternyata ada yang beda dari dia, itu mungkin akan terjadi aja. Maksudnya mungkin akan terjadi ada kalanya dia tuh nggak seperti orang yang dulu kita kenal. Jadi caranya ya gimana pun kayak harus diomongin lagi. Kayak perlu dievaluasi. Komunikasi lagi lah ya ujung-ujungnya. Komunikasi lagi ujung-ujungnya. Oke. Kalau dari kamu Van? Kalau dari aku itu salah suami atau salah kita? Kita yang salah milih suami. Ujung-ujungnya salah suami juga dong kalau kita salah milih suami. Berarti kan salah suaminya. Sebenarnya bukan, iya sih, tapi lebih ke yang ditekankan adalah kita yang teledor gitu loh. Kita yang nggak kayak make sure gitu. Oke nih gitu. Kita teledor dalam memilih suami gitu. Iya betul. Kalau ada apa-apa setelah menikah tuh menurutku wah nggak bisa sih kalau dibilang mau salah-salahan salah siapa ya. Karena bener kata Vidya tadi kayak kita harus ada lah evaluasi pasti nggak cuma dari suami kok, dari istri juga pasti ada semua pihak pasti ada salahnya. Jadi kayak ya seperti yang udah kita bilang, menikah tuh perjalanan yang panjang. Ibadah yang panjang, perjalanan seumur hidup. Jadi kalau menurutku kalau
kita mindsetkan buat ini salah suami, ini salahku karena teledor, nggak akan ada habisnya Iya, gitu. nggak ada Kayak ujungnya, kita betul. bakal cuman cari-cari kesalahan, bukan cari solusi gitu. Jadi ya dikompromikan aja. Oke, mungkin lebih ke introspeksi diri Iya, juga, iya. Nggak bisa evaluasi diri. nggak bisa judgement lah itu salah siapa gitu. Oke, aku paham. Jadi emang ya nggak hanya dalam dunia pernikahan ya, semua relationship pun ketika kalian masih pacaran, masih PDKT ya, itu pasti akan ada satu dua masalah yang lebih lah, kalau dua masalah ya, banyak masalah dalam hubungan kita, karena sejatinya kan kita dua kepala yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dalam satu hubungan jalannya harus satu, nggak bisa dua gitu. Jadi gimana caranya kita juga harus bisa kompromi satu jalan, bagaimana kita harus bisa introspeksi dan evaluasi diri juga gitu. Jadi ya emang sebenarnya kalau dalam dunia pernikahan, betul kata Fani ya, kita nggak boleh salah-salahan juga. Karena kalau kita salah-salahan mau sampai kapan gitu loh. Pasti kan rasanya nggak enak juga dong, kayak Van kamu deh yang salah, Mbak kamu yang salah, kan nggak enak rasanya digituin ya. Kan Oke, aku sering matang. oke, Jadi aman kayak kok. Misal sekecil suamimu tuh nggak bantuin pekerjaan rumah tangga. Jadi kayak pekerjaan rumah tangga itu semuanya kamu, dan kamu ngerasa keteteran. Dibanding mikir, wah kayaknya aku salah nih cari suami, teledor nih aku dari cari suami. Atau daripada mikir, salah nih suamiku kayak gini, mending mikir buat cari solusi aja gimana biar dia bisa berkontribusi di rumah tangga pekerjaan itu. rumah tangga itu. Oke, aku setuju nih. Jadi lebih ke iya, nggak usah salah-salahan aja. Kalau salah-salahan mau sampai kapan kan gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir deh ya. Aku masih kepikiran ini sampai sekarang, karena jujur teman-temanku tuh banyak banget yang nikah muda gitu kan, lingkungan aku. Kalau misal kita nikah muda nih, orang ya kita ini ya dewasa itu nggak soal umur, nggak soal kita umur sekian udah umur 30 nih misal, udah dewasanya. Umur masih 20 masih labil-labilnya, nggak bisa kayak gitu dong. Tapi tidak dipungkiri juga ketika kita masih usia muda itu emosi kita cenderung belum bisa stabil dibandingin dengan usia-usia udah 30 ke atas. Nah, menurut kalian nih, untuk menghadapi fenomena pernikahan muda ini sendiri, ketika kita sudah benar-benar gak cocok dan gak ada jalan keluar, perceraian itu bisa jadi solusi gak sih menurut kalian? Atau justru musibah gitu perceraian buat kalian? Aku dulu ya. Boleh. Menurut aku perceraian tuh bukan pilihan, tapi kayak bener-bener mentok. Orang kalau udah mentok, dia udah nggak bisa nih ngelanjutin hubungan ini. Ya pilihannya selain itu apalagi kalau bukan cerai gitu. Tapi kalau misalkan selama dalam hubungan itu bisa diomongin, bisa dipertahankan, bisa berkomitmen kayak tadi Mbak Fania bilang, itu akan bisa terjalan. Tapi kalau misalkan antar dua orang itu nggak ada yang mau berkomunikasi, nggak ada yang mau berkomitmen buat memperbaiki, ya ujung-ujungnya akan putus di situ. Nggak bisa, juga. Ya nggak akan bisa. Betul. Kalau dari kamu, Van? Kalau dari aku sih ya hampir sama. Perceraian tuh sebenarnya last option banget lah, yang paling kita hindarin gitu ya. Kalau kita udah menikah, sebagai last option itu bisa dibilang pasti musibah. Karena siapa sih yang mau cerai gitu kan? Siapa sih yang mau cerai? Nah, karena itu last option dan dianggap musibah, tapi bisa juga kita keluar dari nerakanya lingkaran setan itu kan. Iya. Oke. Jadi dibilang musibah iya, tapi dibilang jalan keluar yang emang udah seharusnya juga iya gitu. Iya, oke. Jadi tergantung, lanjut dulu. Cuman ya dihindarin lah, kalau sebisa mungkin tuh itu benar-benar last option lah. Kalau emang udah benar-benar nggak bisa nih, nggak bisa ditoleransi lagi, baru perceraian itu. Oke. Karena dalam pernikahan itu kan bukan cuma suami sama istri doang. Iya, benar. Ada anak juga. Kita juga harus mikirin keluarga kita. Biasanya ada juga yang bertahan demi anak. Gitu. Tapi aku kurang setuju sih dengan bertahan demi anak itu, karena kita sebagai seorang ibu kelak ya, sebagai seorang istri juga, kita adalah sebagai seorang individu yang punya rasa egois itu sendiri gitu. Mau bagaimanapun kalau kita nggak bahagia, siapa yang akan memperjuangkan kebahagiaan kita gitu kan?
Itu kalau dari aku sih. Oke, mungkin aku mau minta ini deh, closing statement dulu dari teman-teman tentang life after marriage ini dari kalian gimana tuh? Boleh dari Fania dulu, boleh dari Vidya dulu, bebas. Aku dulu ya. Ini lebih ke kayak petuah ya. Petuah mungkin ya. Pepatah berkata. Jadi kalau mau nikah kita harus usahain bener-bener milih pasangan yang terbaik. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari karena udah kayak, kalau sekarang kan kita mungkin mikirnya aku pengen punya pacar yang ganteng, pengen punya betul. kaya kayak gitu kan. Betul. Jadi kita tuh ada posisi di mana kita juga harus realistis gitu. Kita harus mikirin gimana nanti kita ke depan. Jadi bukan cuma ngelihat dari covernya doang. Kayak kita harus bener-bener memahamin pasangan kita. Ya, jadi caranya juga harus milih pasangan yang tepat, itu aja sih. Aku setuju. Dari Fania? Kalau dari aku, dealing with yourself sebelum melibatkan orang lain ke kehidupan kamu. Oke. Jadi, Cukup? Samain diri Atau ada sendiri. lagi? Udah. Wah, keren. Kita applause dulu buat diri kita sendiri ya hari ini ya. Mungkin satu closing statement dari aku nih ya, sebelum akhirnya kita mengakhiri episode kita ya. Ini episode pertama kita ya di Gibah tentang life after marriage ya. Aku punya sedikit petuah juga seperti kata Mbak Vidya buat teman-teman ya. Telat menikah itu kalian gak akan mati, tapi salah pasangan tuh rasanya setengah mati. Oke, teman-teman, terima kasih udah nontonin kita ngobrol hari ini di episode Gibah ya, bahas tentang life after marriage. Jangan lupa terus saksikan episode Gibah lainnya, tentunya setiap hari Minggu masih bersama aku Alzena. Aku Vidya. Aku Fania. Di Gibah lagi bahas apalagi ya. See you.